Selamat datang di episode ke-89, di mana kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Enola Holmes. Jadi Enola Holmes adalah film tahun 2020 asal Amerika bergenre misteri yang didasarkan dari buku pertama karangan Nancy Springer yang bernama sama. Jadi Nancy Springer ini adalah penulis young adult fiction, fiksi untuk dewasa muda ya. Dia menciptakan tokoh baru berdasarkan atau numpang dari tokoh yang sudah terkenal duluan, yaitu Sherlock Holmes. Ceritanya Sherlock Holmes punya adik perempuan namanya Enola Holmes. Nah, ceritanya mengenai tentang Enola Holmes yang suatu hari ditinggalkan oleh ibunya dan dia harus pergi ke London untuk mencari ibunya. Film ini disutradarai oleh Harry Bradbeer, ditulis naskahnya oleh Jack Thorne. Bintang utamanya lah Millie Bobby Brown. Buat teman-teman yang nonton Stranger Things pasti sudah tidak asing lagi. Dan juga pemeran lain yang tidak kalah terkenal ada Henry Cavill sebagai Sherlock Holmes, Sam Claflin sebagai Mycroft, ada juga Adil Akhtar, Fiona Shaw, Frances de la Tour, Louis Partridge, Susie Wokoma, dan Helena Bonham Carter sebagai pemeran pendukung. Jadi banyak nama-nama besar ya. Henry Cavill, Sam Claflin, saya kurang tahu tapi kamu lebih akrab ya dengan film-filmnya ya. Lalu Adil Akhtar ini sepertinya aktor keturunan gitu ya, gue nggak tahu keturunan Arab atau India. Di sini jadi Lestrade, jadi menarik buat teman-teman yang ngikutin Sherlock Holmes. Kalau di sini ternyata Lestrade-nya dibuat bukan orang Inggris asli tapi Inggris keturunan gitu. Lalu ada juga lawan mainnya Louis Partridge ya, aktor muda yang jadi Viscount Tewkesbury Marquess of Basilwada. Itu juga menarik ya di sini aktingnya. Ganteng juga, masih 17 tahun. Dan juga ada Helena Bonham Carter yang sudah sangat aktor watak ikonik lah di setiap penampilannya pasti. Helena Bonham Carter banget. Aku lihat dia kayak itu siapa? Johnny Depp cewek gitu. Iya, ada. Kalau aku ngerasanya dia itu kayak punya hawa gypsy yang kuat gitu. Oke, jadi awalnya Enola Holmes ini direncanakan untuk dirilis di bioskop tentu saja oleh Warner Bros. Tapi distribusinya akhirnya dijual ke Netflix karena pandemi COVID-19. Enola Holmes dirilis 23 September 2020 dan mendapatkan respon yang sangat luar biasa baik dari penonton maupun kritik, di mana dia mendapatkan nilai 91% di Rotten Tomatoes. Jadi bercerita tentang apa sih Enola Holmes ini? Enola Holmes ini diceritakan sebagai seorang adik perempuan dari Sherlock Holmes, menjadi yang termuda dari saudara perkandungan itu, Mycroft, Sherlock, Enola, satu-satunya perempuan, luar biasa pintar, luar biasa observant, insightful, dan menjadi anti stereotip wanita pada zamannya. Jadi zaman dulu kan kayaknya wanita harus bagaimana, John Robert Power gitu, you know? Maksudnya harus tegak. Ya, tertata, rapi, halus gitu ya. Dia sama sekali tidak seperti itu. Dia diajari catur, diajari jujitsu oleh ibunya, ditanamkan nilai-nilai feminisme sejak kecil hingga tumbuh menjadi seorang remaja, menjadi strong-willed. Di sini dikatakan independent thinking young woman. Nah, gitu. Itu karakternya Enola. Jadi memang sangat menarik. Lalu ceritanya mulai bergulir adalah ketika jadi Enola ini dari kecil sampai besar itu selalu sama ibunya. Dikatakan ayahnya sudah meninggal. Sherlock sama Mycroft sudah merantau lah, saudara laki. Jarak umurnya jauh gitu kelihatannya. Betul, ceritanya mungkin kalau gue lihat di sini Sherlock 30-an, Enola baru ulang tahun 16. Nah, di hari ulang tahun ke-16-nya tiba-tiba ibunya yang bersama Enola seumur hidupnya menghilang tanpa memberikan pesan yang jelas kemana perginya dia. Sehingga Enola terpaksa pergi ke London untuk mencari ibunya, dan petualangannya dimulai dari sana.
Lalu seperti biasa dia bisa nonton langsung to the point bagus atau enggak, dan layak enggak lu langganan Netflix untuk nonton Enola. Layak ditonton. Mm. Itu pasti layak. Kayak aku udah layak ditonton ya layak lah langganan Netflix gitu. Jadi kalau belum langganan Netflix, layak nih mulai langganan Netflix untuk nonton Enola. Nanti ke belakangnya nonton yang lain bebas lah ya. Iya. Oke. Ya gue cukup setuju sih. Film ini salah satu film yang layak ditonton dan wajib ditonton kalau lu suka Sherlock Holmes. Lu belum tentu suka Sherlock Holmes-nya di sini, tapi karena Sherlock Holmes sudah menjadi public domain, kadang kalau lu nggak terlalu saklek ya, dalam arti lu maunya pokoknya Sherlock Holmes itu yang harus asli gitu, orang lain nggak boleh ikut campur, nah gitu. Aku ada adik sih. Ya kayak gitu, ya ini nggak akan masuk buat lo. Tapi kalau lo terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan dari penulis-penulis lain yang ngotak-ngatik Sherlock Holmes ini akan menjadi sesuatu yang sangat segar dan sangat menarik menurut gue. Jadi boleh banget lo mulai langganan Netflix untuk nonton Enola Holmes, baru ke belakangnya lo nonton acara-acara lain di Netflix yang referensinya bisa lo dapatkan di Lian Channel di rubrik abis nonton. Rubrik. Tua po. Ya jadi bagusnya atau positifnya Enola Holmes apa? Apa ya? Ya secara luas itu menghibur. Terus yang aku suka dari ini apa sih istilahnya waktu itu kamu bilang kayak dia suka ngejelasin. Yeah. Dia ngomong ke penonton gitu, dia ngeliat ke kamera terus si Enola Holmes ini dibuat dengan menabrak dinding keempat atau crashing the fourth wall. Jadi apa sih dinding keempat itu? Mungkin lu pernah nonton mockumentary. Mockumentary itu biasanya si pemeran itu ngobrol ke penonton. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam film atau dalam seni-seni pertunjukan ada yang namanya dinding keempat atau fourth wall. Itu adalah dinding yang memisahkan si penampil dengan si penonton. Nah, si Enola ini memakai formula menabrak si dinding keempat itu. Jadi dia lagi acting, tau-tau dia ngomong kayak sama lu gitu loh. Nih kayak gue ngomong sama lu nih kan. Kalau film biasa kan nggak boleh si pemeran ngelihat ke lensa, ngelihat ke kamera itu nggak ada kalau lu perhatiin. Nah kalau film-film yang sengaja menabrak dinding keempat atau fourth wall ini, nah dia dengan sengaja dengan memang apa ya diskripkan dia ngobrol sama lu gitu loh. Jadi kalau buat teman-teman yang akrab dengan mockumentary Indonesia paling gampang sih contohnya Malam Minggu Miko. Malam Minggu Miko itu ada bagian dimana si Miko atau pemeran lain itu duduk lalu ngobrol sama penonton dengan ngadap langsung ke kamera. Aku taunya Hai Miko. Enggak, ini Malam Minggu Miko punyanya Raditya Dika ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Raditya Dika. Gue rasa masih ada sih. Nah, terus apa lagi? Apa ya? Itu sih terus ya apa sih namanya lagi tuh? Udah lama nggak habis nonton ya, lupa istilahnya. Pemandangan apa? Oh, sinematografinya oke. Ya, terus apa? Dengan setting di ya ini kan kayak Inggris, tahun berapa Inggris ya? tahun 1884 katanya. Oke, 1884. Settingnya niat banget ya, mulai dari kampungnya si Enola sampai London tahun 1800-an. Ya, ada kereta segala macam, setting dan sinematografi. Apalagi? Ya ada plot twist lah, walaupun nggak keras banget ya. Ini film ABG sih ini, karena Enola Holmes kan ABG. Inti aku itu sih ya yang teringat. Kalau dari aku, kalau ngomongin positifnya dari Enola Holmes, yang pertama tentu saja Millie Bobby Brown. Ya, film ini mungkin gue rasa 70% itu bagus karena Millie Bobby Brown. Bagaimana dia memerankan Enola, menghidupkan tokoh Enola. Gue kan nggak baca bukunya. Jadi bagaimana begitu lovable-nya karakter ini bisa gue terima gitu. Seorang Enola. Gue sangat suka Sherlock Holmes. Gue baca bukunya dari dulu, bahkan gue baca berulang kali. Dan gak pernah bosan gitu. Dan dengan depiction Sherlock Holmes yang ada selama ini, walaupun bisa gue terima, kadang gak terlalu cocok. Gue gak terlalu suka yang versi Benedict, gue lebih suka yang versi Robert Downey. Walaupun gue tahu itu gak akurat dengan bukunya.
Nah, si Millie Bobby Brown ini bisa menghidupkan sebuah tokoh yang gue nggak tahu sebelumnya dan membuat gue langsung jatuh cinta dengan si tokoh itu. Cinta ya. Bukan dengan Millie Bobby Brown ya, dengan Enola Holmes ya. Jadi oke banget lah aktingnya di sini. Jadi bisa gue bilang menariknya Enola Holmes ini 70% ya karena aktingnya si Millie Bobby Brown. Sisanya baru karena yang lain-lain. Lalu emang kamu nggak suka Millie Bobby Brown di sini? Suka. Ya, bagus kan? Lupa sih ya, jadi karena emang judulnya udah Enola Holmes, jadi judul aja udah nama ya. Jadi full dari awal sampai akhir kayaknya kita tidak menemukan scene tanpa dia kayaknya ya. Iya Ya, banyak mbak, iya iya, semuanya semua. dia sih banyak banget lah. Jadi aku Yang udah pas nggak dia nggak ngeh. ada. Jadi Enola Holmes-nya itu di sini so lovable gitu, so witty, pinter yang tengilnya nyenengin gitu, membuat lo rooting banget gitu, pengen dia berhasil banget. Pokoknya protagonis yang sangat ideal dan menyenangkan menurut gue. Positif yang lain gue rasa bisa disebut sedikit positif. Henry Cavill sebagai Sherlock Holmes ya oke lah, nggak membuat lu apaan itu sungguh tidak pantas gitu, dan itu nggak gampang loh ya kan, untuk menjadi seorang Sherlock Holmes itu nggak gampang. Jadi lu bisa oke aja, acceptable tuh udah ya bisa diterima karena ini kan film tentang Enola bukan tentang Sherlock ya kan. Jadi acceptable adalah porsi yang sangat pas gitu. Dan terlepas dari materi aslinya, Mycroft di sini nyebelinnya Nah, berhasil banget. itu masuk di negatif aku karena aku suka Sam Claflin, lebih suka daripada si Superman itu. Oh. Kenapa dia digambarkan berkumis, tampak tua, Loh, dan itu menyebalkan? ya berarti kalau aktingnya bagus dong, positif dong. Itu Oh, subjektif sekali soalnya ya. kan Mycroft kan nggak kayak gitu juga ya. Yang Ya kalau kan, di novel. kan ini memang imajinari baru dari si penulis tadi ya, si Nancy Springer. Jadi ya gitu, ibarat Reza Rahadian di Perempuan Berkalung Sorban, antagonis yang sangat dapat kalau menurut gue gitu ya. Ya itu sih positifnya. Dari keluarga Holmes oke. Helena Bonham Carter as always Gypsy Queen gitu ya, dapat juga aktingnya oke. Dikit sih. Kalau dari segi cerita lebih ke positif daripada negatif sih, tapi nggak terlalu gimana banget. Sama ide untuk menabrak the fourth wall itu sih gue suka, karena ketika si Enola ngomong sama lu tuh kayak ayo ikut dalam petualanganku gitu. Kayak Dora. Tapi yang adult ya, nggak stupid children gitu, nggak sih. Lalu negatifnya apa? Negatifnya ya tadi karena ceritanya ketebak, plot twistnya nggak seberapa, ya itu nggak negatif lah ya udahlah emang gitu aja. Aku nggak suka Mycroftnya yang katanya sebenarnya itu positif karena berarti aktingnya Sam Claflin bagus. Sherlocknya entah kenapa tampak selalu galau, padahal Sherlock kan harusnya keren gitu, dan aku lihatnya kok mukanya galau. Bisa menerima sih ya. Iya, mungkin karena Jadi, kasih sayang kepada adik bisa. Kalau Sherlock di buku gitu ya, lu merasa kayak dia decisif, dalam arti dia selalu tahu apa yang harus dilakukan, tak. Kalau di sini tuh kayak gitu, kayak indecisif gitu, kayak Terus ya karena tokoh utamanya adiknya, ya udah nonton aja deh, kalian akan tahu apa yang saya maksud dengan dia galau, dan kayaknya kok nggak sepinter yang ada sedikit rasa itu sih Sherlock Holmes di sini kok kayak nggak ya, tapi ya gue memaklumi karena sekali lagi ini film tentang Enola gitu, jadi ya udahlah ya gitu, masih bisa dimaafin. Sherlock Holmes terkenal karena ganteng di film ini. Karena kekar. Bukan karena detektif. Apalagi? Basi itu ya? Ya banyakkan positifnya daripada negatifnya. Iya, gue juga basically cukup setuju. Negatifnya dari Enola Holmes ini ya yang menyebabkan kenapa Millie Bobby Brown ada 70% daya tarik dari film Enola, karena ceritanya tidak terlalu spesial, ceritanya biasa saja,
tidak mind blowing, plot twistnya nggak terlalu gimana-gimana banget menurut gue sih ya. Endingnya mengecewakan lah intinya. Endingnya terlalu mudah dan terlalu mengecewakan kalau menurut gue sih kayak gitu. Tapi ya kembali lagi menarik kok untuk ditonton Millie Bobby Brown, apalagi kalau lu naksir lu mungkin 17 tahun ya kan. Ya Millie Bobby Brown. Buat yang cewek kan bisa ada yang ganteng itu siapa? Theo Yes, Buri. si Viscount Tewksbury Ya. yang diperankan oleh Louis Partridge kalau nggak salah namanya, itu juga emang ganteng sih. Ya, Viscount Tewksbury Marquess of Bayswater. Iya iya. Yes. Jadi untuk Enola kamu kasih nilai berapa? Kayak pas selesai nonton aku sempat bilang sama kamu aku ngasih 70 ya. Iya benar. Tapi setelah dipikir-pikir akan ku tingkatkan. Mhm. Aku kasih 78. Kenapa 78? Kenapa naik? Naik karena ya setelah dipikir-pikir banyak usaha yang dilakukan untuk bikin film ini dan berhasil kok ya. Dan Contoh usahanya apa? ya bikin settingnya itu kan susah. Yes, oke. Iya. Terus Settingnya jauh lebih keren daripada bumi manusia. Itu aja. ya itu usaha ya. Habis aku ingat-ingat lagi ceritanya, oh iya ada begini ada begitu, ya udah. Oke. Kalau dari aku memberikan nilai 75 dari 100 untuk Enola Holmes, di mana 5-nya itu untuk Millie Bobby Brown. Kalau nggak 70 aja. Cuma karena mengingat Millie Bobby Brown. Kau sebut namanya lagi. enggak. Winnie the Pooh. Millie Bobby Brown, Winnie the Pooh. Iya, namanya lucu ya. Ya itu aja untuk habis nonton episode ke-89 kali ini. Membahas tentang Enola Holmes, semoga bermanfaat. Semoga menggugah Anda untuk menonton Enola Holmes. Karena sepertinya sih bakalan ada lanjutannya. Ini bakalan jadi sebuah franchise pop culture kelihatannya. Bakalan populer lah. Nggak mau ketinggalan dong. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan Nyalakan lonceng notifikasi. nonton iklan-iklan di Hampir video lupa. di Lian Channel ini biar kita bisa terus review film-film, membiayai langganan Netflix. Untuk saat ini karena kita tidak bisa pergi ke bioskop. Iya, karena masih PSBB. Jadi itu aja dan sampai jumpa lagi di episode habis nonton selanjutnya.